Warga korban gempa di Nusa Tenggara Timur masih mengungsi di sejumlah lokasi. Bagaimana penanganan serta pemenuhan kebutuhan pengungsi di sana sejauh ini? Kita langsung bergabung bersama rekan Nadia Soraya dari Maumere, Kabupaten Sika, dan rekan Ignatius Kunda dari pesisir di Kabupaten Nagekeo. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, bagaimana penanganan pengungsi korban gempa di Kabupaten Sika? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi, Nadia? Nadia? Nadia, bagaimana penanganan para pengungsi di sana? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari pantauan Anda? Baik, kami mengalami kendala komunikasi dengan Nadia. Nanti kami akan coba kembali terhubung dengan Nadia Soraya. Kita ke Ignatius Kunda terlebih dahulu. Ignas, bagaimana penanganan pengungsi di sana? Apa saja keluhan warga yang saat ini mengungsi? Halo Iqbal, dapat saya laporkan dari Kabupaten Nagekeo. Saat ini beberapa warga dari desa pesisir, terutama dari desa Marapokot, Tunggurambang, dan Nangadero, sebagiannya mengungsi ke tenda pengungsian di lapangan Berdikari Danga di Kota Mbai. Di tenda pengungsi tersebut, mereka mengeluhkan bahwa tidak adanya alas tidur seperti tikar, kemudian kain selimut, juga kurangnya air minum, serta air bersih untuk kebutuhan MCK. Dan mereka juga sempat mengeluhkan bahwa kemarin mereka tidak mendapatkan bantuan makan, namun hanya berupa snack dari beberapa anggota TNI dan Polri yang bersiaga di dekat tenda pengungsian. Dan mereka sangat membutuhkan dukungan moral psikologis karena banyak warga yang berada di tenda pengungsian tersebut mengalami trauma. Dan pihak BPBD sendiri, informasi yang kami dapatkan bahwa akibat gempa dan tsunami kecil ini, warga yang terdampak berada di 7 kecamatan dengan jumlah pengungsi sebanyak 2.054 jiwa dan kerusakan rumah, terutama rumah warga, sebanyak 164, fasilitas pendidikan 2 buah, serta kesehatan 2 buah. Dan data itu kami dapatkan pada update pagi tadi sekitar pukul 3 WITA. Selain kekurangan air bersih, warga juga dari info yang kami peroleh di posko di tenda pengungsian, ada salah satu warga lansia yang mempunyai riwayat sakit. Menurut warga akhir mengalami trauma dan mengalami kedinginan sehingga harus diungsikan ke rumah keluarga, namun akhirnya meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab pasti lansia tersebut yang meninggal, namun dari informasi yang kami dapatkan dari warga di posko pengungsian atau tenda pengungsian tersebut, bahwa lansia tersebut juga ikut bersama mereka untuk mengungsi ketika gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin. Pihak BPBD melaporkan hingga saat ini mereka masih kekurangan pasokan seperti telur, beras, dan air mineral yang untuk dibagikan kepada posko-posko sekitar 57 posko yang sudah tersebar di Kecamatan Aisesa. Baik, Ignas. Selain selain itu, kita harus ke Kabupaten Sika dulu ya, Ignas, ya, untuk bergabung dengan rekan Nadia Soraya ya. Terima kasih atas laporan Anda. Nadia, bagaimana kondisi pengungsi di Kabupaten Sika? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi? Ya Iqbal, 1 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo sehingga saat ini
jumlah warga mengungsi dan berdatangan. Salah satunya ke lokasi saya mengabarkan saat ini adalah pengungsi yang berada di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Maumere. Dan seperti inilah kondisinya saat ini. Kalau berdasarkan data yang saya peroleh dari BPBD setempat dan juga Dinas Sosial, jumlahnya bertambah dari kemarin sekitar 800 warga dan hari ini menjadi 1.326 warga yang mengungsi. Dan rata-rata mereka memang mayoritas merupakan warga dari daerah pesisir begitu. Dan kalau kita melihat kondisinya saat ini sejak malam kemarin hingga pagi hari ini, untuk gempa susulan masih terus terjadi begitu ya, dari puluhan hingga ratusan kali, yang untuk intensitas tingginya ini mencapai 38 kali. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya kondisi di pengungsian saat ini, terutama untuk kondisi warga yang saat ini masih terus menetap di sini, kita akan langsung menanyakan di sini bersama dengan salah satu warga, di mana ibu ini berdasarkan informasi yang saya peroleh saat gempa terjadi kemarin, ia yang saat ini sedang mengandung anak berusia 2 bulan yang harus berlari begitu, Iqbal. Kita akan langsung coba menanyakan di sini. Halo Ibu, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yuventa. Ya. Ibu bisa diceritakan saat gempa terjadi, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Ibu sempat berlari dan saat ini Ibu juga sedang hamil begitu ya Bu, kondisinya. Bisa diceritakan? Iya, itu terjadi pada jam 5 pagi ya, 5 subuh-subuh ya, 5 pagi. Saya juga di saat itu saya lagi beristirahat lah. Ya, nggak sadar ya tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar, jadi tiba-tiba saya kaget kan, ya langsung loncat dari tempat tidur ya, lari keluar. Pusing juga sampai sekarang masih pusing gitu. Ya. Pusing hingga saat ini? Iya, masih. Trauma juga, takut kan, sudah terjadi satu kali. Di 2021 juga di saat saya lagi hamil. Sehingga saya sempat keguguran gara-gara lari dari gempa. Ya makanya sampai sekarang ini saya masih trauma, takut juga. Ya. Bisa disampaikan Bu, Ibu lokasinya ini di desa pesisirnya di mana Bu? Di pantai dekat Kampung Garam. Iya. Bu, hingga saat ini Ibu mengatakan masih merasakan pusing begitu ya. Untuk bantuan dari pemerintah sendiri, apakah sudah ada obat-obatan atau kebutuhan untuk tidur begitu Bu setidaknya? Kalau untuk kebutuhan tidur sih belum. Iya. Kalau makanan sih sudah, obat-obatannya sudah. Iya, sudah. Yang paling dibutuhkan saat ini apa saja Bu? Saya nggak tahu, saya juga belum tahu kalau untuk saat ini tempatnya untuk tidur yang belum. Iya, susah juga ini. Belum dapat, ini sampai sekarang belum dapat bantuan dari pemerintah, belum dikasih. Terakhir yang Ibu lihat kondisi di rumah seperti apa Bu saat itu? Ya, rumah berantakan. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Yaitu dia tadi Iqbal, wawancara kami begitu dengan salah satu pengungsi. Memang hingga saat ini warga yang menetap begitu ya adalah warga yang berasal dari daerah pesisir. Memang kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh, untuk rumah-rumah di daerah pesisir ini memang tidak seutuhnya hancur begitu. Namun karena trauma yang terjadi sebelumnya di tahun 1992 sempat terjadi gempa hingga menghancurkan desa-desa yang ada di pesisir. Hal tersebutlah yang membuat trauma sangat panjang begitu ya, tidak hanya dialami oleh orang tua tapi juga anak-anak di sini. Dan dari BPBD setempat, begitu pun juga dari PMI, tadi saya lihat ini tidak hanya sekedar membagikan snack tetapi juga untuk trauma healing sudah mulai dilakukan. Dan untuk kebutuhan seperti alas tidur begitu ya, sebenarnya distribusinya sudah mulai dilakukan dan rencananya segera di hari ini juga akan didistribusikan ke sejumlah pengungsian. Salah satunya adalah pengungsian yang berada di lapangan Gelora Samador ini. Iqbal. Baik, Nadia Soraya, terima kasih. Dan sebelumnya ada Ignas Kunda melaporkan langsung terkait gempa di Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.